Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu nih, Bu. Kira-kira sehabis pulangan sekolah, apakah saya bisa berjumpa dengan Ibu untuk berkonsultasi perihal aktivitas di kelas? Iya, boleh Ibu. Kebetulan saya berada di sekolah nanti sampai sore. Oke, Ibu. Kalau begitu nanti di jam 2 saya langsung ke ruangan Ibu ya. Baik Ibu, nanti ditunggu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Hai, Bu. Gimana? Nggak sibuk kan ya, Bu? Alhamdulillah tidak Bu. Ibu gimana urusan mengajarnya tadi? Sudah selesai semua administrasinya? Alhamdulillah sudah, Bu. Syukurlah. Mari mulailah kita berbincang-bincang santai. Iya, Bu Ros. Ada apa Bu? Kok terlihat sepertinya sedang gelisah ya? Apa ada yang bisa saya bantu Bu Laila? Waduh, apa terlihat ya Bu Rosidah kalau saya lagi gelisah ya? Iya Bu, saya melihat dari wajah Ibu Laila sepertinya sedang ada masalah. Apalagi tiba-tiba nih Ibu ingin mengajak saya ngobrol berdua lagi kayak gini. Sebenarnya sih tidak begitu serius sih Bu. Cuma ya saya perlu di coaching dulu nih sebentar dengan Ibu Rosida untuk mempersiapkan pembelajaran tahun ajaran baru ini Bu. Oh begitu, baik Bu. Semoga nanti ngobrol-ngobrol santai kita ini bisa mencerahkan ya Bu. Iya Bu Rosida. Baik Bu Lela, dari pembicaraan kita sekarang, saya pengen tahu nih, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin sekali mendapatkan ide baru Bu yang menarik dan juga menyenangkan khususnya untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid di tahun ajaran baru ini sih Bu. Saya kok ya sudah bosan belajar dengan gaya seperti itu terus. Selain itu, muridnya yang kali ini tuh kurang aktif Bu dan pembelajarannya rasanya kurang menarik juga. Tapi kok ya saya bingung ya Bu ya. Oh begitu. Jadi Ibu Laila ingin mendapatkan ide-ide yang menarik buat tahun ajaran baru nanti. Seperti itu Bu Laila? Inginnya seperti itu sih Bu Ros. Sekarang merasa bosan ya Bu dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, Ibu bisa enggak ya mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar seperti apa nih yang Ibu maksudkan? Gini loh Bu, saya kan sudah menjadi wali kelas 9 selama 3 tahun belakangan ini ya. Tapi kok ya kegiatannya begitu-gitu saja ya, rasanya saya sudah bosan mengulangnya itu loh Bu. Oh, kegiatan begitu-begitu saja dan bosan mengulang. Maksudnya seperti apa ya Bu Laila? Ya biasa sih kita selalu melakukan kegiatan perkenalan dulu, lalu meminta mereka menceritakan pengalaman belajarnya selama di kelas 8. Saya saja yang membayangkannya sudah malas Bu, apalagi murid-muridnya nanti ya Bu ya. Oh begitu. Jadi Ibu membayangkan anak-anak malas itu dari mana Bu? Kan anak-anak sekarang sudah banyak berbeda Bu dengan anak-anak sebelumnya. Anak-anak sekarang ini tuh lebih banyak cenderung pasif dan malas merespon. Apa ini karena dampak pandemi ya Bu? Oh begitu. Jadi Ibu merasakan ada perbedaan nih dari anak-anak begitu ya Bu? Mungkin Ibu Laila bisa menceritakan lebih lanjut lagi perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Ya, yang lebih banyak sih terlihat adalah anak-anak itu kurang aktif sih dalam pembelajaran di kelas. Ini saya juga rasakan di pertemuan awal pembelajaran sih Bu. Saya melihat mereka ini lebih cenderung pasif dan malas memberikan pendapat. Padahal kegiatan pembelajaran tatap muka ini sehabis pandemi sudah hampir 1 tahun loh Bu. Tapi kelas sangat berbeda dan tidak sehidup dulu. Apa mereka bosan ya Bu dengan pembelajaran tatap muka kembali ya? Menurut Ibu, kenapa berpikir begitu bahwa kegiatan tersebut membuat bosan? Dan menurut Ibu yang membosankan itu bagian mananya ya Bu?
Ya kekhawatiran di diri saya sih Bu, jika kegiatan nanti yang saya berikan itu membosankan dan bakal garing di mereka, begitu. Baik, tadi Ibu sempat menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama di tahun-tahun yang lalu. Nah, kenapa ya Ibu membuat perencanaan yang sama seperti tahun-tahun yang lalu? Karena saya rasa di tahun-tahun sebelumnya ini sangat efektif sih Bu, dan anak-anak bisa aktif dalam kegiatan tersebut. Begitu ya Bu Laila. Lalu, apa kegiatan yang paling berhasil menurut Bu Laila? Dan kenapa itu dianggap paling berhasil? Itu Bu, kegiatan bercerita aktivitas keseharian sih, dan juga untuk kegiatan KBM-nya, biasanya karena saya mengajar IPA, pembelajaran ini tuh sangat banyak diminati karena di dalamnya terdapat diskusi kelompok, lalu dipresentasikan di setiap kelompoknya dengan tampil di depan kelasnya. Oke. Menurut Bu Laila, kegiatan yang tadi bisa dipakai tidak ya untuk kegiatan di tahun ajaran baru nanti? Kalau menurut saya sih sepertinya itu seru loh Bu Laila. Iya sih Bu, seru. Mungkin nanti akan saya coba lagi ya. Namun lebih mengarah kepada keberpihakan kepada murid ya Bu, agar lebih membangkitkan suasana kelas. Apa ada kegiatan lain Bu yang bisa digunakan lagi? Mungkin nanti saya juga akan membuat keyakinan kelas. Sepertinya juga menarik ya Bu. Baik, sejauh ini apakah Ibu Laila sudah mendapatkan pencerahan? Apa saja pencerahan yang sudah Ibu Laila dapatkan? Kalau seperti itu, sepertinya saya tidak perlu mengubah rencana awal saya Bu. Untuk tahun ajaran baru ini, saya tinggal mengupgrade saja supaya mereka tidak bosan dan sesuai dengan yang kekinian sekarang. Oke, sekarang rencana itu seperti apa Ibu Laila? Apa ya Bu? Nanti mungkin saya akan cari ide kegiatan baru untuk membuka kelas tahun ajaran baru saya dengan mencari ide kekinian buat menyambut mereka di kelas. Nah, terus Ibu maunya mulainya dari mana? Mungkin ilmu yang saya dapatkan sebentar ini selama pembelajaran di CGP ini akan saya coba terapkan di dalam kelas, dan saya juga akan mencari referensi lain di aplikasi seperti YouTube, begitu. Wah, luar biasa sekali Bu Laila. Apakah nanti ada rekan kerja mungkin yang bisa Ibu Laila ajak untuk bekerja sama? Siapa ya Bu? Mungkin untuk kelas yang berbeda, saya mungkin nanti akan kerjasama sama wali kelas dan juga guru BK, Bu. Saya akan meminta guru tersebut untuk dapat memberikan ide segar hasil coaching dengan para murid. Oh, begitu, luar biasa. Apa ada hal-hal lain lagi yang Ibu bisa lakukan untuk mendapatkan ide baru, Bu Laila? Mungkin nanti saya akan coba berkomunikasi dengan rekan sejawat, Bu, khususnya di mata pelajaran yang sama, agar lebih memudahkan saya dalam membuka ide yang lain. Wah, nampaknya sudah luar biasa baik sekali Bu Laila. Ide-idenya juga luar biasa. Ya, demi mereka sih Bu, saya kan akan berusaha agar pemenuhan kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi dengan baik. Oke, sekarang untuk target selesainya kapan nih? Mungkin karena ini baru mau diuji coba, karena mereka kurang aktif, mungkin ini saya mau mencoba sekitar 2 minggu dulu ya Bu. Ya, biar kita tahu kalau dalam 2 minggu ini sudah ada progres gimana nih Bu? Nanti kita janjian lagi aja Bu, 2 minggu lagi saya akan ceritakan apa update terbarunya. Baik Bu Laila, nanti 2 minggu lagi kita bertemu lagi ya Bu Laila. Baik, terima kasih ya Bu Rosida sudah membantu saya memfasilitasi dalam kegiatan coach hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Baik ya Bu, sudah sore nih, mungkin saya pamit dulu ya Bu. Makasih banyak atas saran dan juga masukannya, ini sangat melegakan saya Bu. Iya Bu Laila, sama-sama. Semoga setelah ini kegiatan aktivitas pembelajarannya jauh lebih baik lagi ya Bu Laila. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Laila.
Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf nih Bu Laila, sesuai dengan WA yang saya kirim tadi pagi ke Bu Laila. Saya mau nih berbincang-bincang sama Bu Laila. Apakah sekarang Ibu sedang sibuk? Tidak sih Bu, saya sedang menunggu kedatangan Ibu nih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Laila. Iya Ibu, sama-sama. Kalau begitu, supaya kita lebih nyaman dalam mengobrol, kita ngobrolnya di kelas saya saja ya Bu. Anak-anak juga sudah pada pulang. Baik Bu Laila. Mari Bu, silakan. Oh iya, kira-kira apa nih yang ingin dibincangkan siang ini? Begini Bu, saya ini ingin mendapatkan ide baru Bu untuk mengatasi permasalahan di kelas saya tentang keterampilan membaca siswa saya. Karena Bu, begini, setelah saya melakukan asesmen diagnostik kognitifnya, ternyata sekitar 20% anak murid saya itu belum mampu Bu mengenal huruf. Jadi, saya berharap sekali Bu bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu terkait dengan ide-ide untuk permasalahan saya ini Bu. Oh, begitu ya Bu Rosida. Ingin mendapatkan ide baru untuk mengatasi permasalahan tentang keterampilan membaca siswa karena belum mampu mengenal huruf ya. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan singkat ini Bu Rosida? Ya, iya Bu, saya ingin sekali mendapatkan ide agar siswa saya itu mampu mengenal huruf sehingga mereka memiliki keterampilan untuk membaca Bu. Jadi, Ibu ingin mendapatkan ide supaya siswanya mampu mengenal huruf agar bisa membaca ya, Bu. Menurut Ibu Rosida, agar murid-murid tersebut terampil membaca, apa yang harus dilakukan? Anak-anak tersebut Bu harus mengenal huruf. Kalau mereka tidak mengenal huruf, otomatis pastilah mereka tidak bisa membaca, begitu Bu. Jadi, kalau mereka nantinya mengenal huruf, maka anak-anak akan lebih cepat bisa membaca ya? Begitu ya, Bu Rosida? Iya Bu Laila, benar sekali. Jadi, idealnya apa yang bisa membuat anak-anak tersebut mampu mengenal huruf sehingga tampil membaca? Apa yang biasanya menjadi kendalanya sih, Bu? Yang menjadi kendalanya itu Bu, mungkin saja karena kurangnya media pembelajaran yang saya gunakan selama ini. Mungkin juga karena kurang bantuan dari orang tua di rumah dan saya juga tidak menambah waktu khusus Bu, membuat waktu khusus tambahan belajar buat mereka, begitu Bu. Oh, bantuan orang tua di rumah, belajar tambahan dan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan? Ya, begini Bu, saya ingin sekali membuat media pembelajaran roda putar Bu namanya. Wah, menarik sekali. Media pembelajaran roda putar ya, Bu? Iya Bu, jadi media pembelajaran roda putar ini kan Bu, itu suatu alat yang berbentuk bundar yang bisa bergerak Bu. Kemudian dia dapat berputar-putar atau berkeliling dengan warna-warni yang indah. Sehingga menurut saya sih itu sangat menarik perhatian anak-anak begitu. Di samping itu juga saya ingin sekali Bu menambah jam pembelajaran, usai pembelajaran dan melakukan komunikasi dengan orang tuanya supaya anak-anak ini Bu bisa belajar di rumah begitu Bu. Jadi, ingin membuat media pembelajaran, menambah jam belajar, dan melakukan komunikasi dengan orang tua. Begitu ya, Bu Rosida? Iya Bu, benar. Ada 3. Yang pertama tadi membuat media pembelajaran, kemudian yang kedua melakukan komunikasi dengan orang tua, lalu menambah jam belajar Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Sepertinya itu dulu Bu. Oh, bagus sih. Kira-kira kapan nih mau dimulai? Insya Allah dalam waktu dekat Ibu. Kalau dalam waktu dekat ingin dilakukan membuat media pembelajaran, menambah jam belajar, dan berkomunikasi dengan orang tua, mana yang paling mungkin Ibu lakukan? Yang paling mungkin dan tidak perlu memakan waktu lama mungkin Bu, melakukan komunikasi dengan orang tua dan menambah jam pelajaran di sekolah usai pembelajaran Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua kira-kira?
Iya, saya ingin menyampaikan kepada orang tua agar dapat bekerja sama, Bu, agar anak-anaknya bisa dibimbing di rumah untuk mengenal huruf. Sekaligus menyampaikan juga kepada orang tua bahwa saya akan menambah jam pelajaran buat anak-anak usai pembelajaran intrakurikuler. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa. Kira-kira nih Bu, siapa saja yang ingin Ibu Rosida libatkan dalam kegiatan ini? Yang ingin saya libatkan di dalam kegiatan ini orang tua murid, kemudian rekan sejawat juga sih Bu. Mungkin teman-teman di sekolah ini sebagai rekan sejawat bisalah Bu memberikan ide-ide terkait permasalahan yang saya hadapi begitu. Oke, dua hal yang akan dilakukan. Lalu, apakah media pembelajaran juga tetap dibuat, Bu? Iya Bu, media pembelajaran tetap akan saya buat. Baik, Bu Rosida. Tidak terasa ya perbincangan kita sudah lumayan panjang. Apa yang Ibu Rosida dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu bagaimana supaya anak-anak murid saya itu bisa membaca dengan lancar nantinya Bu. Mereka mempunyai keterampilan membaca yang baik. Saya harus melakukan komunikasi dengan orang tua, kemudian menambah jam belajar, membuat media pembelajaran dan bekerja sama dengan rekan sejawat agar bertambah lagi Bu ide-ide pembelajaran yang membantu siswa nanti bisa mengenal huruf dan terampil dalam membaca Bu. Wah, luar biasa. Kira-kira nih Bu, kapan akan dimulai belajar tambahannya? Insya Allah mulai besok Ibu. Oke, kalau memang begitu, bulan depan kita ketemu lagi ya Bu, untuk berbincang-bincang lagi, dan untuk melihat sejauh mana pencapaian murid-murid Bu Rosida dalam mengenal huruf agar terampil dalam membaca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih pencerahannya Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya sih banyak hal yang sudah berjalan baik ya Bu, saat percakapan kita tadi, di mana tujuan dari coaching sendiri meningkatkan dan membiasakan belajar mandiri, mengelola diri sendiri, memantau diri sendiri, dan memodifikasi diri sendiri sudah terlaksana. Selain itu juga dalam dialog yang tadi kita lakukan, saya sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu selaku coaching, mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kapan akan dilaksanakan hal yang telah direncanakan, di mana ini merupakan bagian dari Tirta sebagai alur percakapan coaching kita, Bu. Ya, terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Sejauh ini semuanya sudah baik, namun mungkin kita harus lebih banyak berlatih lagi ya Bu, terutama saya selaku coachnya nanti, bagaimana memaksimalkan untuk nantinya dapat menjadi coach yang berkompeten dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kualitas baik demi kemajuan dari si coachnya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Menurut saya, belajar menjadi coach yang sesuai dengan kebutuhan si coachingnya sih, di mana coaching ini sebenarnya bertujuan untuk mencari seseorang yang mampu mendengarkan permasalahannya dan memancing dia untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dia alami dengan keputusan-keputusan yang bijak sebagaimana alur dari Tirta. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya banyak hal yang perlu saya perbaiki sebagai coach, di mana ini merupakan pengalaman awal ya Bu kita yang saya lakukan saat melakukan coaching. Banyak permasalahan yang nantinya akan berbeda-beda pada saat kita nanti sudah benar-benar mengaplikasikannya di sekolah kita masing-masing saat sudah berada di lapangan. Namun yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan dalam memahami peran saya sebagai coach dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya mampu saya berikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan si coaching. Terus menurut saya refleksinya untuk dialog kita tadi, permasalahan yang sedang si coachnya hadapi adalah permasalahan yang lumayan berat karena
di awal kalau saja murid tidak dituntut untuk ada standar untuk kenaikan kelas, mungkin semuanya akan lebih mudah. Tapi kembali lagi bahwa memang untuk mendidik anak usia dini, peralihan dari TK menuju ke SD itu tuh butuh tenaga yang ekstra ya. Untuk Brosida nih luar biasa sekali gitu. Terus melibatkan orang tua dan juga mempersiapkan media yang menarik mungkin. Itu kan artinya kalau ibu mempersiapkan media yang semenarik mungkin berarti penuh dengan warna, gambar, dan itu supaya menjadi daya tarik buat mereka, dan itu luar biasa kalau menurut saya. Terus tuliskan umpan balik dari Faci ini, pertanyaan apa yang Anda rasakan? Nah ini apa yang Ibu rasakan saat saya coaching. Oh iya, baik Bu. Perasaan saya tentu saja saya sangat senang sekali Bu dengan kegiatan ini, karena terbantu Bu menemukan solusi yang kadang saya anggap biasa-biasa, ternyata itu berguna untuk mencapai tujuan utama begitu. Kemudian dari coaching ini juga saya menemukan Bu solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Nah, seperti itu Bu Laila. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Laila karena sudah menjadi coach yang sangat baik dalam membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih Bu Laila. Ya, sama-sama Ibu. Baik, saya akan merefleksi hasil coaching kepada Ibu Laila. Jadi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Jadi menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah saya sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Laila. Kemudian mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam hal ini, kapan akan dilaksanakan apa yang telah menjadi perencanaan dari Bu Laila. Kemudian yang perlu ditingkatkan. Jadi di sini saya perlu mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensinya Bu Laila, karena Bu Laila saya melihat bahwa Bu Laila ini adalah orang yang visioner, punya target untuk ke depan itu seperti apa begitu. Kemudian yang perlu dilakukan adalah tetap dalam kondisi saat melakukan coaching ini memberikan perhatian penuh kepada Bu Laila. Ketika berbicara, kemudian saya harusnya tadi mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Bu Laila. Bagaimana gesturnya, juga bagaimana permasalahannya tadi ya. Lalu yang harus saya tingkatkan adalah saya harus lebih fokus, terus berlatih, kemudian untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan sebagai coach dan berefleksi diri agar bisa meningkatkan hal-hal yang masih kurang. Kemudian Bu Laila, saya ini ingin mau bertanya kepada Bu Laila, apa ya yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi? Baik Bu, yang saya rasakan tadi tentunya saya senang sih dengan kegiatan coaching ini, di mana kegiatan ini dapat membantu saya Bu ya, terutama dalam menyelesaikan problem yang saya hadapi. Selain itu juga Brosida sebagai coach sangat memahami apa yang saya rasakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang baik sehingga saya mampu mencari akar masalah yang saya hadapi dan juga solusi yang baik untuk masalah saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rosida atas waktu dan juga bimbingannya. Itu sih Bu. Baik, sama-sama Bu Laila, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu.